Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya menyisipkan beberapa soal dari beberapa Google Form ke Google Form baru kita. Alias kita memanfaatkan soal-soal di bank soal yang sudah tersimpan di Google Drive kita. Dan di video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya mengkonversi soal yang awalnya berformat doc atau yang dapat dibuka di Microsoft Word, kita konversi menjadi Google Form secara otomatis, alias tidak kita copy satu persatu secara manual. Sebetulnya ada beberapa alternatif ya, dan di video kali ini mari kita pelajari alternatif pertama. Sedangkan alternatif-alternatif lainnya akan saya jelaskan di video selanjutnya yang tautannya nanti akan saya tampilkan di deskripsi di bawah video ini. Sehingga bila nanti mungkin ada sebagian dari kalian gagal menggunakan alternatif ini, bisa menggunakan alternatif yang lain. Oke, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan soal kita yang berformat Word tersebut terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian kop surat dan perintah menjawab tidak perlu kita tampilkan. Misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat, itu tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian kita lihat setiap soal nomornya dihilangi. Ini misalkan nomor 1 tidak ada 1 titik. Ini nomor 2 tidak ada 2 titik. Ini nomor 3 tidak ada 3 titik. Dan pilihan gandanya menggunakan numbering. A titik spasi genetika enter, itu biasanya langsung otomatis menjadi numbering. Atau menggunakan cara yang ini juga bisa. Diklik kemudian pilih yang A, B, C atau yang lain seperti ini. Yang penting ketika kita klik A, B, C-nya muncul abu-abu seperti ini. Ya, ini sebagai tanda bahwasanya pilihan gandanya sudah berformat numbering. Oke, langkah selanjutnya kita buka Google Drive-nya. Namun sebelum membuka Google Drive, kita bisa membuka akun email kita terlebih dahulu. Di video kali ini saya menggunakan emailnya Alfonso ya, karena email Ahmad Fauzi sedang bermasalah. Langkah selanjutnya kita bisa menekan titik 9 di bagian atas ini, Google Apps atau aplikasi Google. Kemudian kita pilih yang segitiga atau Drive ini. Nah, Drive ini kita klik kiri sekali, sehingga kita akan diarahkan ke halaman akun Google Drive sesuai dengan akun email yang kita buka tadi. Ini prosesnya ya. Nah, setelah ini kita harus mengupload file Word kita tadi ini. Ya, file ini kita upload ke Google Drive. Namun sebelum diupload, setting dari Google Drive kita ubah terlebih dahulu. Manakah yang diubah? Nah, di sini bagian atas ada tanda seperti gear ini ya. Nah, tanda seperti gear ini kita klik kiri sekali. Setelah muncul 3 pilihan ini, kita pilih setelan atau bahasa Inggrisnya setting. Setelah itu akan muncul kotak setelan atau setting seperti ini. Nah, di settingan umum ya, di tab umum ini, kemudian di pilihan kedua ada konversi file upload atau mungkin bahasa Inggrisnya ada converted apa gitu ya. Nah, ini ada kotak. Kotak ini kita centang. Bila sudah dicentang ya sudah tidak kita apa-apakan, namun kalau belum dicentang silakan diklik kiri sekali. Setelah tercentang kita tekan tombol selesai. Kemudian kita klik tanda plus baru atau new ini. Kita klik kiri sekali. Lalu kita upload filenya. Nah, ini kita pilih ya, upload file, kita klik kiri. Kemudian kita tunggu sehingga kotak file upload ini keluar. Kita pastikan foldernya sama. Bila belum sama, kita bisa membuka tempat folder penyimpanannya di mana. Kemudian redaksi alamat ini kita copy. Kemudian kita tempelkan di atas ini. Ctrl V, enter. Nah, dengan cara itu kita langsung dialihkan ke folder tempat kita menyimpan file tadi. Misalkan filenya ini, soal UH5. Ini kita klik kiri sekali, kemudian kita klik open. Sehingga muncul kotak proses upload seperti ini. Tadi kenapa saya harus melakukan setting terlebih dahulu?
agar file yang diupload ke Google Drive kita langsung secara otomatis formatnya diubah menjadi Google Doc. Bila settingan tersebut belum kita lakukan, maka soal yang kita buka ini tidak langsung diubah menjadi Google Docs. Nah, sekarang kita sudah memiliki soal ini. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita membuka Google Form baru. Caranya kita klik tanda plus baru atau new ini, kemudian kita pilih Google Formulir atau Google Form. Kita klik kiri sekali. Setelah kita klik kiri sekali, kita akan diarahkan ke halaman formulir kosong atau untitled form ya. Nah, formulir tanpa judul seperti ini. Langkah selanjutnya, kita klik tanda titik 3 ini. Kemudian kita pilih add-on atau pengaya. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini ya, Google Workspace Marketplace. Nah, di sini ada telusuri apps atau app search mungkin ya, yang bahasa Inggris. Di sini kita tulis Form Builder seperti ini. Kemudian enter. Kita tunggu hasil pencariannya dan ini muncul ya Form Builder, kita klik kiri sekali. Setelah itu kita klik install. Kemudian lanjutkan atau continue atau next ya. Nah, ini saya masih menggunakan emailnya Alfonso, jadinya email ini saya klik kiri sekali. Kemudian akan muncul permohonan izin seperti ini, kita langsung scroll down ke bawah, kita klik izinkan. Sehingga kita langsung memasuki proses instalasi seperti ini. Nah, ini berhasil diinstal ya, kemudian kita tekan selesai atau finish. Lalu tanda silang ini kita klik biar Google Workspace Marketplace-nya sudah tertutup. Kemudian bila berhasil terinstall akan muncul icon baru seperti ini ya, icon yang bentuknya seperti kepingan puzzle. Nah, ini icon add-on atau pengaya. Ini kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih Form Builder ini. Lalu kita pilih start atau memulai. Kita klik kiri sekali. Kemudian akan muncul kotak seperti ini, kotak Form Builder. Lalu kita pilih yang Google Docs karena tadi kita sudah mengupload file Word yang terkonversi menjadi Google Docs. Setelah kita klik Google Docs akan muncul kotak select Google Document. Nah, ini kita disuruh meminta file mana yang ingin kita konversi menjadi Google Form. Ini file Google Docs kita tadi ya, soal UH5. Ini kita pilih, kita klik kiri. Kalau Anda memiliki beberapa Google Docs, tentunya di sini akan muncul lebih dari satu Google Docs. Silakan dipilih mana yang diinginkan. Setelah kita klik kiri, Google Docs yang kita inginkan, kemudian kita pilih tombol select. Kita klik tombol select. Kemudian ini kita tekan OK saja. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, ini file are loaded successfully, berhasil di-loadkan, dikeluarkan. Nah, ini dimunculkan. Nah, sekarang kita scroll down ke bawah. Nah, di sini muncul soal-soal yang ada di Google Docs tadi. Nah, ini ya, kita lihat tadi. Soalnya kan nomor 1 cabang biologi yang mempelajari, nomor 2 cabang biologi yang mempelajari, hingga nomor 5 unit terkecil kehidupan adalah. Nah, ini sama. Kemudian meskipun tadi tidak ada nomornya di file kita, sekarang muncul ada nomornya. Kemudian di sini kita pastikan tipe soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Nah, tanda panah ini bisa kita klik. Apakah sudah sesuai atau belum? Oh, sudah betul multiple choice. Nah, misalkan soalnya dalam bentuk jawaban singkat, ya pilih short answer. Kalau jawaban panjang, pilih paragraf. Begitu ya, tinggal disesuaikan dengan jenis soalnya. Nah, biasanya otomatis sudah sesuai. Oke. Kemudian di sini
semua soalnya ingin kita import atau hanya sebagian. Kalau semua soalnya kita import, ya sudah kita biarkan semuanya tercentang. Bila ada bagian yang tidak ingin kita masukkan, misalkan soal nomor 3 tidak perlu kita masukkan, maka tanda centang di sebelah kiri nomor 3 bisa kita klik sehingga tanda centangnya menghilang. Namun kalau semuanya, ya sudah kita centang semua seperti ini. Secara otomatis tercentang semua ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada tombol import selected. Nah, ini kita klik kiri sekali. Kemudian kita tunggu proses importnya. Nah, ini sudah berhasil terimport, bisa kita lihat di Google Form kita. Nah, ini muncul ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tidak perlu kita beri tambahan 1, 2, 3, 4, 5 dan ABCD ya. Namun kalau memang ingin tetap memunculkan nomor dan ABCD bisa diedit manual. Nah, sekarang ini bisa kita tutup. Maksud saya edit manual itu seperti ini. Misalkan ini ingin kita kasih nomor. Ya sudah. Ini kita klik kiri sekali, kemudian kita tulis 1 titik. Kemudian yang genetika ini kita beri opsi A. Ya sudah, ini kita klik kiri sekali, kemudian kursornya kita arahkan ke sini. Bisa kita klik di keyboard tanda panah ke kiri ya, kemudian kita tulis A titik. Begitu juga yang sitologi kita klik, kemudian kita tekan tanda panah ke kiri B titik, begitu. Tetapi kalau Google Form sebaiknya tidak perlu ya memunculkan ABCD, karena siswa atau peserta penelitian bisa langsung memilih jawabannya, tidak usah menulis ABCD di lembar jawaban, tetapi langsung memilih pilihan jawabannya, begitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan identitas responden atau siswa. Misalkan di sini kita tambahkan namanya siapa. Kemudian ini kita pilih wajib diisi, kemudian plus misalkan kelas berapa atau kelas apa. Misalkan di sini kita jadikan pilihan ganda ya, kemudian ini IPA 1, kemudian IPA 2 dan seterusnya. Kemudian ini langsung kita klik bisa ya, IPA 3. Kemudian ini wajib diisi juga. Kemudian mungkin satu lagi nomor presensi. Ya, tanda plus ini ya yang digunakan untuk menambahkan soal. Nomor presensi. Ini kita pilih jawaban singkat. Ini otomatis ya, kalau tidak muncul otomatis tanda panah ini bisa diklik, kemudian kita pilih tipe soal yang sesuai. Nah, ini jawabannya nanti diisi di sini, kemudian wajib diisi. Misalkan halaman identitas siswa atau identitas responden penelitian dengan halaman lembar soal ingin kita atur berbeda halaman, maka setelah item terakhir terkait isi identitas siswa atau peserta penelitian kita klik tanda ini. Ya, jadinya setelah nomor presensi akan muncul icon-icon ini, kita pilih tanda tambahkan bagian atau add section, bentuknya seperti sama dengan kita klik kiri. Nah, sehingga muncul ini bagian 2 dari 2, ini artinya sudah masuk ke halaman kedua. Kemudian di bagian atas ini kan judulnya masih formulir tanpa judul, bisa kita klik kemudian kita ganti misalkan ulangan harian 5. Ini kemudian kita blok, kita Ctrl C, kemudian kita tekan bagian sini, formulir tanpa judul atau untitled formulir ini, sehingga nama Google Form-nya sama. Kemudian deskripsinya bisa ditambahkan, misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat, atau mungkin ulangan ini terdiri atas 5 soal pilihan ganda dengan alokasi pengerjaan maksimal 10 menit, misalkan seperti ini. Begitu ya. Kemudian yang di bagian tanpa judul di halaman kedua bisa kita tuliskan pilihlah jawaban yang paling tepat. Gitu ya. Nah, selesai ini. Kemudian nanti bagaimana cara mengirimkan Google Form ini ke siswa atau peserta penelitian kita? Kita tinggal klik kirim. Kemudian kita pilih yang menu kedua ini.
Kemudian tautannya bisa kita copy atau kita shorten URL, perpendek URL ini kita centang. Nah, ini terblok, kita salin atau copy. Nah, link ini yang kemudian bisa kita paste, kita paste ke WA atau ke alamat peserta atau siswa masing-masing. Nah, ini ya, ini yang kita sebarkan. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana cara mengkonversi soal yang awalnya dalam format Word kita ubah ke Google Form. Ini alternatif pertama. Bila alternatif ini tidak berhasil, bisa kita gunakan alternatif lain yang nanti link alternatif lainnya akan saya tuliskan di bawah video ini di bagian deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.